Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar Inspirasi Bisnis Intani seri ke-57 dimanapun berada di seluruh Indonesia. Hari ini kita kembali bertemu pada webinar Inspirasi Bisnis Intani dengan tema Olah Produksi Pertanian Buah dan Ikan Bisnis ala Milenial Merauke. Narasumber kita hari ini yang sangat inspiratif sudah hadir Bapak Simon Sirinesau, SST, yaitu alumni dari Pol Bangtan, Manokwari. Beliau ini usianya 38 tahun, lahirnya di Flores, kemudian pendidikan terakhirnya tadi di Pol Bangtan, Manokwari ya, dari penyuluhan pertanian. Jabatannya saat ini adalah Ketua Inkubator Teknopark Noken, kemudian Ketua Program Keahlian Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian SMK Negeri 1 Tanah Miring Merauke, kemudian sebagai Ketua Kelompok Pemuda Tani ATPH, kemudian sebagai Sekretaris Asosiasi Kuliner Merauke, yang kelima adalah sebagai Ketua MGMP SMK Pertanian, juga sebagai pendamping PPL Kampung Tambat, juga sebagai pendamping petani organik Tanah Miring. Semua yang dilakukan Pak Simon ini adalah untuk mendorong pertanian lebih sejahtera dan kemudian untuk mendorong para milenial untuk kembali, untuk mau masuk ke bidang pertanian, usaha di bidang pertanian. Terima kasih Mas Simon. Hari ini sudah hadir. Oh ya, saya harus panggil apa ini ya? Kalau di Jawa, Mas, di Sumatera Abang, udah. Kemudian kalau di Papua apa? Kakak atau apa ya? Ya, boleh panggil Namek saja. Itu untuk kami di Merauke. Jadi untuk laki-laki biasa dipanggil Namek. Namek, saudara laki-laki itu Namek. Saudara laki-laki saya hari ini sudah hadir. Saudara laki-laki kita sudah hadir dari Merauke, yaitu Namek Simon, gitu ya, boleh ya? Betul, benar. Namek Simon. Kalau untuk panggilan untuk perempuan apa ya? Kalau untuk perempuan biasa disebut dengan Namuk. Namuk ya, bukan ngamuk ya, Namuk. Jadi kalau saya Namuk Ila, gitu ya? Oke, kalau Ibu Evi, Namuk Evi. Oke, Indonesia begitu kaya budayanya ya, tiap daerah berbeda dan itu harus kita lestarikan. Namek Simon dan Bapak Ibu peserta webinar Inspirasi Bisnis Intani, acara ini biasa akan dibuka oleh pengantar dari Bapak Guntur Subagja Mahardika. Beliau adalah Ketua Umum Intani yang saat ini juga dipercaya sebagai Asisten Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia. Beliau juga sebagai Ketua CSPSUI, yaitu Center for Strategic Policy Studies Universitas Indonesia. Beliau juga sebagai Ketua Pembina IP, Insan Pariwisata Indonesia. Dan berbagai tanggung jawab yang sedang diemban oleh beliau. Sebentar lagi Pak Guntur akan masuk ruang Zoom karena sekarang masih ada. Bergabung, Mbak Ila. Oh, sudah bergabung. Selamat pagi. Selamat pagi. Siap. Terima kasih sudah hadir. Kabar baik, Pak. Terima kasih, Mas. Ini yang pertama kita ucapkan hari ini adalah pagi ini adalah selamat ulang tahun Ketua Umum Intani, Mas Guntur Subagja. Ini angkatan selamat ulang tahun, Pak. Saya dapat hadiah luar biasa, bisa silaturahmi dengan anak muda Merauke ini. Selamat ulang tahun. Siap. Ya, pas banget ini ya, hari ini betul-betul istimewa buat Mas Guntur. Tanggal 2 Februari di saat kita webinar Inspirasi Bisnis dan tamunya jauh dari Merauke. Luar biasa, dari ujung timur Indonesia. Kemudian lagi kemarin kita baru merayakan
tahun baru Imlek 2022. Sekarang kita masuk tahun macan. Gongsi Pak Choi buat yang merayakan. Semoga kita mendapat rezeki dan berkah. Hari ini Bapak Ibu peserta webinar Inspirasi Bisnis Intani, hari ini kita mengangkat tema tentang petani milenial, dan karena salah satu visi misi Intani adalah juga mendorong petani milenial masuk ke dunia pertanian. Dunia pertanian ini cukup luas di Indonesia, lahan cukup luas sehingga lapangan pekerjaan begitu banyak. Sementara petaninya stuck di usia 45 tahun. Di lain hal lagi, Indonesia itu memiliki generasi milenial yang cukup banyak, yaitu sekitar 25%, yaitu ada 69 juta. Dan pada usia-usia itu adalah usia yang produktif, usia yang penuh kreasi, ya, yang kreatif, yang energik, yang suka bekerja keras, dan mereka juga sangat mereka, ya, bukan saya tidak masuk milenial, dan mereka juga sangat akrab dengan dunia teknologi dan gadget. Untuk itu kita ke depan dan kita konsen sekali untuk mengangkat tema-tema tentang kehadiran milenial, dan kita dorong kehadiran milenial di dunia pertanian. Seperti biasa, webinar Inspirasi Bisnis akan diberikan arahan oleh Pak Guntur Subagja selaku Ketua Umum Intani, yang saat ini juga sedang dipercaya sebagai Asisten Staf Khusus Wakil Presiden, yang tentunya dalam arahannya akan banyak memberikan informasi-informasi seputar kebijakan pemerintah, dan juga akan mencatat apa-apa yang bisa memberikan masukan dalam kebijakan pemerintah. Untuk itu saya persilakan kepada Pak Guntur yang sedang berulang tahun hari ini. Silakan, Mas. Ya, terima kasih Mbak Ila, terima kasih Bang Simon ini. Apa panggilannya tadi kalau anak laki-laki di sana, abang laki-laki? Namek. Ya, Namek Simon ini kan. Saya senang sekali punya saudara baru, Namek Simon Sinere, insinyur yang justru bisa sharing dan bertemu dalam forum Intani yang kita selenggarakan tiap minggu ini. Inspirasi Bisnis Intani mengulas tentang inspirasi bisnis di sektor pertanian, sektor perikanan, peternakan, dan juga ekonomi kerakyatan, yang memang kita selenggarakan tiap pekan setiap hari Rabu jam 9 sampai jam 11. Saya bangga sekali hari ini, pertama tadi sampaikan Mbak Ila, ini hari lahir saya, dan saya ketemu seorang figur tokoh yang menginspirasi banyak orang ini. Ini luar biasa ini, Namek Simon dan kawan-kawan di sana. Terima kasih sudah bisa bergabung. Kedua juga karena saya memimpin lembaga di UI, CSPS, di Sekolah Kajian Strategik dan Global UI. Ini hari ini juga bersamaan dengan hari jadi saya adalah hari jadi Universitas Indonesia. Jadi 2 Februari ini hari jadi Universitas Indonesia. Jadi kita merayakannya bersama-sama, dan saya live ini dari kampus UI di Cikini ini. Itu kan di Salemba, belakang Salemba. Jadi ini khusus untuk menyambut Bang Simon, ini kita sekalian merayakannya. Dan yang ketiga, saya juga harus turut merayakan hari lahirnya Merauke ini ditemukannya 12 Februari 1922. Ya, betul. Jadi Merauke juga berulang tahun ini sebetulnya. Dan ini ditemukan oleh orang Belanda, ada di ujung timur perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini ya. Ini yang ini kan. Nah, kalau kita bicara Merauke, mungkin sejak kita kecil mulai sekolah dan sebagainya, namanya ini sangat kuat, itu Bang Simon ya, sangat kuat, dan semua orang tahu seluruh Indonesia. Walaupun saya belum pernah ke Merauke ini, nanti insya Allah kapan kita bisa berkunjung ke sana, gitu kan? Itu. Nah, karena itu kalau misalnya di Sabang itu adalah titik nolnya, ya Merauke ini titik ujungnya sebetulnya. Inilah Indonesia. Titik nol juga kan gitu kan. Titik nol dari ini. Jadi ujung ke ujung ini jadi satu kesatuan Indonesia. Ini yang sebenarnya ini.
Nah, Intani hadir justru ingin mengajak atau memunculkan figur-figur yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini. Jadi kita sudah memunculkan narasumber misalnya dari Aceh dan sekarang kita ada di Merauke. Ini juga menjadi sesuatu yang luar biasa yang bisa mengkomunikasikan ke masyarakat Indonesia bahwa Indonesia ini adalah satu kesatuan negara yang sangat kaya raya, ragam budayanya, ragam suku dan juga seninya, gitu kan, dan juga ragam dengan potensi ekonomi dan sumber dayanya. Ini yang kita ungkap. Di Merauke misalnya mungkin ada dua sektor yang berkembang di sana. Satu adalah sektor perikanan ya, Bang Simon. Kedua juga di sektor pertanian. Nah, sesuai dengan tema hari ini buah dan ikan, ini sangat-sangat menarik. Nah, tapi orang nggak banyak tahu sebetulnya komoditas apa sih yang sebenarnya banyak di Merauke dan bagaimana pengembangan dan pengelolaan serta distribusinya hingga menembus pasar. Gitu kan. Nah, inilah yang sebenarnya hari ini kita undang ini tokoh milenial Bang Simon untuk sharing bagaimana bisa mengembangkan bisnis ala milenialnya Merauke. Dan Bang Simon luar biasa ini sebagai ketua inkubator ya. Ya, betul. Inkubator adalah melakukan inkubasi mendevelop startup ya. Kalau sekarang istilahnya itu startup sebenarnya. Iya, startup betul. Ini adalah inkubasi bisnis. Jadi startup di sektor pertanian. Jadi kalau dibilang usahanya pemula, mestinya banyak hal yang harus dilakukan. Bisa dengan mengkreasikan sendiri, bisa juga dengan melakukan acuan atau benchmarking ya kepada usaha-usaha yang sudah ada. Ini saya lihat di sini juga ada kawan saya nih Intani di Manokwari nih, Nurtania ya. Ini sahabat saya sejak di Jakarta dan sekarang dapat tugas di sana juga salah satunya di sektor pertanian. Dia dosen di Politeknik Pertanian di sana. Nah, kembali ke potensi yang dibahas Merauke tadi, tentu sebagai wilayah yang menjadi ikon ya NKRI, Merauke harus menjadi istilahnya pionir dalam pengembangan ekonomi yang berbasis pertanian dan perikanan sesuai dengan potensinya. Nah, apalagi Merauke ini terhimpun warga dari beragam daerah ya, bukan hanya mungkin Papua, tapi banyak juga dari para pendatang dan lain-lainnya. Dan memiliki kondisi alam yang sebenarnya yang merepresentasikan kondisi alam Indonesia di wilayah timur. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita istilahnya cermati bersama. Seringkali Indonesia ini mungkin dalam beberapa puluh tahun terakhir melakukan pembangunan ekonomi yang pusatnya itu dipusatkan di ibu kota Jakarta, itu kan. Dengan mengembangkan ekonomi yang berpusat di Jakarta, maka ekonomi yang berkembang itu hanya di ibu kota. Ini makanya perputaran ekonomi nasional saat ini masih 70%-nya itu di Jakarta dan sekitarnya, itu kan, termasuk wilayah kota-kota satelit seperti Jabotabek. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah disparitas ketimpangan ekonomi antara ibu kota dengan daerah. Ekonomi yang ada di Jakarta, orang-orang Jakarta dapat dengan mudah mengakses berbagai barang dan sumber daya dengan harga yang jauh lebih murah. Orang di Papua sana membeli semen aja bisa jutaan mungkin ya, Bang Simon. Iya kan, karena ongkos kirimnya mahal. Nah, pola ekonomi seperti inilah yang sebenarnya perlu dikoreksi dan saya melihat di pemerintahan sekarang justru mengoreksi itu. Isu atau kebijakan tentang pengalihan ibu kota negara ke Kalimantan Timur
di mana dijadikan pusat Nusantara di sana, ini merupakan salah satu upaya bagaimana kita bisa menyeimbangkan pembangunan dan melakukan pemerataan pembangunan ekonomi, sosial dan keamanan di semua wilayah. Itu kan sehingga beban atau pusat kegiatan ekonomi tidak lagi hanya berpusat di kota. Nah, Merauke adalah salah satu daerah yang harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di ujung Indonesia sana, itu kan. Apalagi dengan kebijakan membangun wilayah di perbatasan, ini menjadi juga salah satu etalase bagaimana di perbatasan wilayah Indonesia ini menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan bisa bekerja sama dengan negara-negara yang ada di seberangnya. Di sini akan menjadi hub untuk misalnya memasukkan kalau di Merauke ke daerah Papua Nugini misalnya atau ke daerah pulau-pulau sekitar yang ada di sana. Ini yang bisa menjadikan hub ekonomi. Karena itu Intani concern bagaimana membangun Indonesia ini dimulai dari daerah-daerah, dari desa-desa. Ini yang sebenarnya yang tidak kita kurang kita perhatikan dalam beberapa dekade ini, karena pembangunan berpusat kepada sektor-sektor yang hanya bisa dikembangkan di kota, sehingga apa yang terjadi urbanisasi yang tinggi. Kalau urbanisasi yang tinggi terjadi, generasi muda yang produktifnya pindah dari Merauke ke Jakarta atau ke kota-kota besar di Jawa karena mencari pekerjaan dan mencari uang di sana. Ya, padahal Merauke membutuhkan generasi muda yang produktif, kreatif, inovatif, dan berpendidikan. Nah, beruntunglah sekarang ada Bang Simon di sana, ini yang justru menahan para generasi muda, gitu kan, tidak urban ke daerah lain, tapi bagaimana mengoptimalkan potensi-potensi Merauke menjadi satu sumber daya kekuatan ekonomi dan menjadi pusat kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan asli daerah dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Jadi ini yang sebetulnya kami sangat bangga dan surprise hari ini bisa bertemu dengan Bang Simon dan kawan-kawan dari Merauke dan juga para interners yang ada di sini. Kita berharap mendapatkan banyak inspirasi. Nah, kenapa pembangunan sekarang harus dimulai dari daerah atau dari desa? Kalau kami mengistilahkan, mari kita bangun Indonesia dari desa, gitu kan? Nah, karena apa? Pertama, Indonesia terdiri dari desa-desa yang jumlahnya mencapai 83.000 desa. Ini yang ini kan. Kedua, desa ini adalah ekosistem terkecil dalam satu wilayah seperti yang bisa merepresentasikan perwakilan di pusat. Karena di desa ini ada kepala desanya yang menjadi kepala daerah, pemimpin wilayah. Kemudian ada juga di situ badan semacam DPR-nya, parlemennya. Ada unit-unit kegiatannya, gitu kan? Ada di situ masyarakatnya, aktivitas masyarakat. Dan basisnya itu di desa adalah basis kekuatan semua kegiatan itu adalah berbasis masyarakat. Itu. Nah, kenapa desa-desa yang harus dikembangkan? Kita melihat selama pandemi COVID misalnya, bagaimana jalur-jalur distribusi, jalur-jalur logistik terganggu, pengiriman barang antar daerah terganggu, sehingga satu daerah yang tergantung terhadap daerah lainnya, ini terdampak banyak. Misalnya daerah yang tidak memiliki sumber pangan, dia tergantung dari suplai dari wilayah lain. Ketika logistiknya terganggu, maka harga pangan di daerah itu mengalami kenaikan yang sangat tinggi, sehingga tidak terjangkau. Kemiskinan meningkat, kemudian kemungkinan ekstrim sekarang mencapai 4% dari total penduduk Indonesia. Ini sangat besar. Tingkat kemiskinannya masih di kisaran 10%, 9,7 sampai 10%. Nah, inilah yang sebenarnya harus menjadi tumpuan pembangunan nasional ke depan. Dengan konsep membangun dari pinggiran, dengan konsep membangun dari desa, dengan mengoptimalkan potensi desa, otomatis desa-desa akan tumbuh
jauh lebih cepat. Dan Indonesia akan otomatis juga kalau desanya bagus, pertumbuhannya bagus, Indonesia akan tumbuh dengan baik. Tapi lebih dari itu adalah pemerataannya akan lebih merata, gitu kan? Kalau sekarang pertumbuhan Indonesia tinggi, tetapi sebenarnya penggeraknya itu hanya beberapa gelintir yang ada di ibu kota. Ini yang sebetulnya perlu kita geser. Penggerak pertumbuhan ekonomi itu harus ada di desa-desa. Kontribusi PDB (produk domestik bruto) juga harus disumbangkan oleh desa-desa yang kontribusinya cukup besar. Nah, kalau pemerataannya cukup merata, kesejahteraan akan lebih baik, sehingga pendekatan ekonomi ke depan bukan lagi pendekatan ekonomi berbasis hanya pertumbuhan, tetapi bagaimana berbasis pada kesejahteraan. Kesejahteraan bukan hanya ekonomi, di situ ada aspek lain, ada sosial, ada pendidikan, ada kesehatan, ada keamanan dan kenyamanan, dan ada aspek-aspek yang menyangkut terkait dengan kearifan lokal. Nah, karena Indonesia ini beragam, maka kearifan-kearifan lokal inilah yang sebenarnya harus ditonjolkan menjadi satu nilai tambah di masing-masing daerah dan nilai tambah Indonesia yang tidak dimiliki oleh yang lain-lain. Nah, Intani hadir sebagai, kalau kami mengistilahkan, connecting people. Ini yang sebetulnya berulang kali kita sampaikan, itu kan, connecting people itu adalah menghubungkan orang-orang yang punya potensi, kita dorong pasarnya, misalnya kan, yang butuh akses permodalan, kita coba konekkan dengan sumber-sumber permodalan. Yang butuh hubungan kerjasama pihak lain, kita hubungkan dengan yang lain-lain. Nah, fungsi kita di sana. Jadi kita hadir sebagai connecting people. Nah, kenapa yang dikembangkannya fokus ke pertanian dan perikanan? Nah, di beberapa pertemuannya, tapi karena audiensnya juga berbeda, saya perlu menyampaikan. Ketika kita menggerakkan sektor pertanian, ada 5 sektor ekonomi yang bisa digerakkan. Pertama adalah industri atau sektor makanan dan minuman. Food and beverage ini yang memang menjadi core utama pertanian. Kedua adalah sektor industri kesehatan. Apalagi di masa pandemi, tanaman-tanaman khas yang ada di Merauke, yang ada di Papua dan wilayah-wilayah lain ini menjadi solusi kesehatan nasional Indonesia. Dapat menjadi suplemen, bisa menjadi obat herbal, bisa juga menjadi nutrisi-nutrisi yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Ini nih yang ini. Nah, kemudian industri kecantikan. Sektor ketiga, beauty industry. Nah, sumber-sumber daya alam kita yang sangat kaya, katakanlah belerang gitu ya, yang ada di gunung-gunung Merapi kita, itu menjadi bahan dasar untuk kosmetika yang sekarang dikembangkan oleh Korea. Kenapa Indonesia tidak mengembangkan itu? Sementara Indonesia adalah negara yang paling banyak gunung berapinya. Hampir di tiap wilayah gunung berapi ada belerangnya yang bisa dikembangkan menjadi salah satu bahan komoditas ini. Begitu pula dari tumbuh-tumbuhan. Itu yang ini. Nah, kemudian yang lainnya adalah industri pariwisata. Nah, banyak sekarang agrowisata yang sudah dikembangkan, dan satu hal lagi adalah industri energi terbarukan. Kalau misalnya di Merauke ini akses untuk mendapatkan minyak dari fosil BBM susah, kenapa misalnya tidak mengembangkan potensi-potensi lokal yang ada di sana yang bisa dijadikan bahan bakar gitu kan, untuk menggerakkan alat-alat dan kendaraan yang ada di sana, sehingga biaya distribusinya tidak semahal atau biaya aksesnya tidak mahal, sehingga bisa terjangkau oleh masyarakat setempat. Nah, terkait dengan pandemi saat ini, semua akan berfokus membahas tentang isu ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan karena apa? Kemarin dengan terganggunya jalur impor dan ekspor ya, banyak negara juga yang kewalahan dengan ketahanan pangan. Nah, kebetulan Indonesia ini mungkin juga kita perlu menyambut dan mengapresiasi. Indonesia ini kan tahun ini menjadi presidensi G20. Gitu kan? Ini satu forum pertemuan ekonomi, sosial, budaya, dan politik ya, yang terhimpun dalam negara-negara, 20 negara, ada negara maju dan negara berkembang. Dan Indonesia menjadi tuan rumahnya saat ini. Salah satu isu yang akan dibahas adalah bagaimana, kalau yang terkait dengan Intani, adalah memperkuat kerjasama untuk membangun ketahanan pangan.
Data dari FAO yang kita perlu perlu cermati, tingkat kemiskinan di dunia ini sekarang meningkat cukup tajam. Jadi peningkatan tinggi itu penambahannya mencapai 160 juta orang di penduduk miskin di dunia. Jadi total penduduk miskin sekarang pada tahun 2020, ini data dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, FAO, itu mencapai 770 juta orang. Dari total penduduk dunia sekitar 7,8 miliar. Artinya hampir 10%. Nah, angka ini juga direpresentasikan dengan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Tingkat kemiskinan di Indonesia itu sekitar 10% dari 270 juta. Dan 4% itu termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim. Nah, yang memprihatinkan di dunia ini peningkatannya cukup tajam, mencapai lebih dari 20% pada tahun 2019 ke 2020 di tengah pandemi COVID. Peningkatan kemiskinannya mencapai 160 juta. Ini yang sebenarnya menjadi tantangan. Salah satunya di situ, kalau di FAO itu istilahnya bukan kemiskinan ya, orang yang mengalami kelaparan 770 juta. Jadi orang yang tidak punya akses terhadap sumber pangan, tidak punya akses terhadap sumber makanan. Nah, ini yang menjadi tantangan bagaimana Indonesia yang kaya sumber daya alam dan sumber daya pertanian dan sumber-sumber daya lainnya termasuk sumber daya manusia, kita menjadi bagian terdepan menjadikan Indonesia mandiri di sektor pangan, pertanian, perikanan, gitu ya, dan sektor-sektor yang bersumber dari dalam negeri. Setidaknya kita bisa memenuhi kebutuhan nasional sendiri dan kelebihannya bisa digunakan untuk ekspor, untuk memenuhi kebutuhan global seperti mengatasi orang-orang kelaparan yang jumlahnya 770 juta orang di dunia ini. Nah, mungkin ini beberapa catatan saja, Mbak Ila. Saya bicara lebih umum, karena nanti kalau yang spesifik tentang Merauke, yang lebih paham ini saudara kita yang ada di Merauke ini. Bang Simon nanti akan menyampaikan banyak hal, dan saya mengucapkan terima kasih pada hari yang menjelang juga ulang tahun Merauke, 12 Februari, itu kan. Ini kita bisa diskusi, bisa sharing, bisa memberikan inspirasi pada para internals yang mengikuti melalui Zoom meeting dan juga melalui YouTube-nya Tani TV ya, dan Indonesia Review yang kita memang dokumentasikan di sana dan bisa dilihat kapan saja kalau memang nggak sempat mengikuti hari ini secara live. Gitu. Mungkin itu Mbak Ila, terima kasih banyak. Salam buat semua dan selamat buat Bang Simon dan Bapak Ibu yang hadir dalam forum hari ini. Terima kasih. Silakan Mbak Ila. Ya, terima kasih Mas Guntur. Terima kasih atas pengantarnya. Banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan tadi. Bapak Ibu peserta webinar Inspirasi Bisnis Intani seri ke-57. Demikian tadi pengantar dari Pak Guntur Subagja.